Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nasihat Kehidupan, channel yang selalu setia menemani Anda dengan kisah-kisah dan cerita yang menarik, seperti kisah berikut ini yang berjudul Tuhan dalam Pandangan Orang Jawa. Tuhan adalah sangkan paraning dumadi, Ia adalah sang sangkan sekaligus sang paran. Karena itu juga disebut Sang Hyang Sangkan Paran. Ia hanya satu, tanpa kembaran. Dalam bahasa Jawa dikatakan Pangeran iku mung sajuga tan tinembari. Orang Jawa biasa menyebut pangeran, yang artinya raja, sama dengan pengertian Ida Ratu di Bali. Masyarakat tradisional sering mengartikan pangeran dengan kirata basa. Katanya, pangeran berasal dari kata pangengeran yang artinya tempat bernaung atau berlindung, yang di Bali disebut sueca. Sedang wujudnya tak tergambarkan karena pikiran tak mampu mencapainya dan kata-kata tak dapat menerangkannya. Didefinisikan pun tidak mungkin, sebab kata-kata hanyalah produk pikiran hingga tak dapat digunakan untuk menggambarkan kebenarannya. Karena itu, orang Jawa menyebutnya tan kena kinaya ngapa atau tak dapat disepertikan. Artinya sama dengan sebutan atau acintya dalam ajaran Hindu. Terhadap Tuhan, manusia hanya bisa memberikan sebutan sehubungan dengan peranannya. Karena itu, kepadanya diberikan banyak sebutan, misalnya Gusti Kang Akarya Jagat atau Sang Pembuat Jagat, Gusti Kang Gawe Urip atau Sang Pembuat Kehidupan, Gusti Kang Murbeng Dumati atau penentu nasib semua makhluk, Gusti Kang Maha Agung atau Tuhan yang Maha Besar, dan lain-lain. Sistem pemberian banyak nama kepada Tuhan sesuai peranannya ini sama seperti dalam ajaran Hindu Ekam Sat Viprah Bahuda Vadanti, yang artinya Tuhan itu satu, tetapi para bijak menyebutnya dengan banyak nama. Hubungan Tuhan dengan ciptaannya. Tentang hubungan Tuhan dengan ciptaannya, orang Jawa menyatakan bahwa Tuhan menyatu dengan ciptaannya. Persatuan antara Tuhan dan ciptaannya itu digambarkan sebagai Juriga manding warangka, warangka manding juriga, seperti keris masuk ke dalam sarungnya, seperti sarung memasuki kerisnya. Meski ciptaannya selalu berubah atau menjadi atau dumadi, Tuhan tidak terpengaruh oleh perubahan yang terjadi pada ciptaannya. Dalam kalimat puitis, orang Jawa mengatakan, Pangeran nganakake geni manggon ing geni, nanging ora kobong dening geni. Nganakake banyu manggon ing banyu, ora teles dening banyu, yang artinya Tuhan mengadakan api, berada dalam api, namun tidak terbakar, menciptakan air bertempat di air, tetapi tidak basah. Sama dengan pengertian wiyapi, wiyapaka, dan nirwikara dalam agama Hindu. Oleh karena itu, Tuhan pun disimbolkan sebagai bunga teratai atau sekar tunjung yang tidak pernah basah dan kotor meski bertempat di air keruh. Cerita tentang Bima bertemu dengan Hanuman, kera putih lambang kesucian batin, dalam usahanya mencari tunjung biru atau teratai biru adalah sehubungan dengan pencarian Tuhan. Menyatunya Tuhan dengan ciptaannya secara simbolis juga dikatakan kaya kodhok ngemuli leng, kaya kodhok kinemulan ing leng, yang artinya seperti kata menyelimuti liangnya dan seperti kata terselimuti liangnya.
Pengertiannya sama dengan istilah imanen sekaligus transenden dalam filsafat modern yang dalam Bhagavad Gita dikatakan, "Dia ada padaku dan aku ada padanya." Dengan pengertian demikian, maka jarak antara Tuhan dan ciptaannya pun menjadi tak terukur lagi. Tentang hal ini, orang Jawa mengatakan, "Adoh tanpa wangenan, cedhak tanpa senggolan," yang artinya jauh tanpa batas, dekat namun tak bersentuhan. Dari keterangan di atas jelaslah bahwa pada hakikatnya filsafat Jawa adalah Hinduisme yang monoteisme panteistis. Karena itu, pengertian Brahman, Atman, Aikyam atau Tuhan dan Atman tunggal juga dinyatakan dengan kata-kata Gusti lan Kawula iku tunggal. Di sini pengertian Gusti adalah Tuhan yang juga disebut ingsun, sedangkan Kawula adalah Atman yang juga disebut siro, hingga kalimat Tatwam Asi pun secara tepat dijawakan dengan kata-kata siro iku ingsun atau engkau adalah aku, yang artinya sama dengan kata-kata Atman itu Brahman. Pemahaman yang demikian itu tentunya memungkinkan terjadinya salah tafsir karena menganggap manusia itu sama dengan Tuhan. Untuk menghindari pendapat yang demikian, orang Jawa dengan bijak menepis dengan kata-kata "yo ngono ning ora ngono", yang artinya ya begitu tetapi tidak seperti itu. Mungkin sikap demikian inilah yang menyebabkan sesekali muncul anggapan bahwa pada dasarnya orang Jawa penganut panteisme yang politeistis, sebab pengertian keberadaan Tuhan yang menyatu dengan ciptaannya ditafsirkan sebagai Tuhan berada di apa saja dan siapa saja, hingga apa saja dan siapa saja bisa dituhankan. Anggapan demikian tentulah salah, sebab Brahman bukan Atman dan Gusti bukan Kawula, walau keberadaan keduanya selalu menyatu. Brahman adalah sumber energi, sedang Atman adalah cahayanya. Kesatuan antara Krishna dan Arjuna oleh para dalang wayang sering digambarkan seperti api dan cahaya yang dalam bahasa Jawa kaya geni lan urube. Upaya mencari Tuhan berdasar pengertian bahwa Tuhan bersatu dengan ciptaannya itu, maka orang Jawa pun tergoda untuk mencari dan membuktikan keberadaan Tuhan. Mereka menggambarkan usaha pencariannya dengan memanfaatkan sistem simbol untuk memudahkan pemahaman. Sebagai contoh, pada sebuah kidung Dhandhang Kula digambarkan sebagai berikut: ono pendito akarya wangsit, kaya kombang anggayuh tawang, susuh angin ngendi anggone, lawan galhing kangkung, watesane langit jolodri, tapake kuntul nglayang lan gigiring panglo, dan seterusnya. Di sini jelas bahwa sesuatu yang dicari itu adalah susuh angin atau sarangnya angin, ati banyu atau hati air, galih kangkung atau galihnya kangkung, tapak kuntul nglayang atau bekas burung terbang, gigir panglo atau pinggir dari bumi, wates langit atau batas cakrawala, yang merupakan sesuatu yang tidak tergambarkan atau tidak dapat disepertikan, yang dalam bahasa Jawa tan kena kinaya ngopo, yang pengertiannya sama dengan acintya dalam ajaran Hindu. Dengan pengertian acintya atau sesuatu yang tak tergambarkan itu, mereka ingin menyatakan bahwa hakikat Tuhan adalah sebuah kekosongan atau suwung. Kekosongan adalah sesuatu yang ada tetapi tak tergambarkan. Semua yang dicari dalam kidung Dhandhang Kula di atas adalah
kekosongan, susuh angin itu kosong, ati banyu pun kosong. Demikian pula tapak kuntul nglayang dan batas cakrawala. Jadi hakikat Tuhan adalah kekosongan abadi yang padat energi, seperti areal hampa udara yang menyelimuti jagat raya, yang meliputi segalanya secara imanen sekaligus transenden, tak terbayangkan, namun mempunyai energi luar biasa, hingga membuat semua benda di angkasa berjalan sesuai kodratnya dan tidak saling bertabrakan. Sang kosong atau suwung itu meliputi segalanya. Suwung iku angliputi sokolir kang ono. Ia seperti udara yang tanpa batas, dan keberadaannya menyelimuti semua yang ada, baik di luar maupun di dalamnya. Karena pada diri kita ada Atman, yang tak lain adalah cahaya atau pancaran energi Tuhan, maka hakikat Atman adalah juga kekosongan yang padat energi itu. Dengan demikian, apabila dalam diri kita hanya ada Atman tanpa ada muatan yang lain, misalnya nafsu dan keinginan, maka energi Atman itu akan berhubungan atau menyatu dengan sang sumber energi. Untuk itu, yang diperlukan dalam usaha pencarian adalah mempelajari proses penyatuan antara Atman dengan Brahman itu. Logikanya, apabila hakikat Tuhan adalah kekosongan, maka untuk menyatukan diri, maka diri kita pun harus kosong, sebab hanya yang kosonglah yang dapat menyatu dengan Sang Maha Kosong. Caranya dengan berusaha mengosongkan diri atau membersihkan diri dengan menghilangkan muatan-muatan yang membebani Atman, yang berupa berbagai nafsu dan keinginan. Dengan kata lain, berusaha membangkitkan energi Atman agar tersambung dengan energi Brahman. Dengan uraian di atas, maka cara yang harus ditempuh adalah melaksanakan yoga samadhi, yang intinya adalah menghentikan segala aktivitas pikiran beserta semua nafsu dan keinginan yang membebaninya, sebab pikiran yang selalu bekerja tak akan pernah menjadikan diri kosong. Karena itu, salah satu caranya adalah dengan amati karyo atau menghentikan segala aktivitas kerja. Apabila kekosongan merupakan hakikat Tuhan, apakah Padmasana yang di bagian atasnya berbentuk kursi kosong dan dianggap sebagai simbol singgasana Sang Maha Kosong itu adalah perwujudan dalam bentuk lain dari apa yang dicari orang Jawa lewat kidung-kidung kuno itu? Apa sebabnya di Jawa tidak ada dan baru diwujudkan dalam bentuk bangunan ketika leluhur Jawa berada di Bali? Mungkin saat itu di Jawa memang tidak membutuhkan hal itu, karena masyarakat Jawa lebih mementingkan pemujaan leluhur yang dianggap sebagai pengejawantahan Tuhan. Kata-kata wong tua iku Pangeran Katon atau orang tua, leluhur itu Tuhan yang nampak, adalah bukti adanya kepercayaan tersebut. Itulah sebabnya di Jawa tidak ditemukan Padmasana, tetapi Linggoyoni. Baru setelah runtuhnya kerajaan Majapahit, Padmasana mulai ada di Bali. Konon, sementara sejarawan berpendapat bahwa Padmasana adalah karya monumental Dahyang Dwijendra, seorang pandito Hindu yang pindah dari Jawa ke Bali setelah jatuhnya kerajaan Majapahit. Sebenarnya tujuan umat Hindu ketika bersembahyang di pura adalah untuk menjalani proses penyatuan diri dengan Tuhan dengan melaksanakan yoga secara sederhana. Karena itu, setiap sembahyang tentu diawali dengan pranayama,
yang merupakan salah satu cara untuk mengosongkan diri dengan mengatur irama pernafasan. Hasil minimal yang dicapai adalah mempertenang diri ketika memuja Tuhan dengan bersimpuh di hadapan Padmasana yang diyakini sebagai tahta Sang Hyang Widi. Ketika memuja itulah mereka berusaha mengosongkan diri dengan berkonsentrasi untuk menyatukan diri dengan Sang Maha Kosong. Dengan demikian, mereka berharap dapat menyatu dalam rasa, yaitu rasa damai sebenarnya. Menurut orang Jawa, apabila tujuan semedi itu berhasil, terdapat tanda-tanda khusus. Konon, ketika puncak keheningan tercapai, orang serasa terjun ke suasana hening atau sunya, tenggelam dalam suasana kedamaian batin sejati, rasa damai yang akut, yang dikatakan manjing jroning sepi, atau rasa damai yang tak terkatakan. Suasana demikian terjadi hanya sesaat, yang oleh orang Jawa digambarkan secara indah dengan kata-kata tarlen saking liep layaping aluyup, pindu pesating supeno sumusup ing rasa jati. Atau ketika tiba di ambang batas kesadaran, hanya seperti kilasan mimpi, kita seolah menyelinap ke dalam rasa sejati. Di sini makna kedamaian adalah kekosongan sejati, di mana jiwa terbebas dari beban apapun, yang diistilahkan dengan suasana hening atau kedamaian sejati. Mungkin suasana demikian itulah yang dalam agama Hindu disebut Sukha tanpa wali duka, yang artinya kebahagiaan abadi yang tanpa sedikit pun rasa duka, terbebas dari hukum ruwabineda. Kini masalahnya adalah siapa saja yang terlibat dalam proses penyatuan tersebut. Pertanyaan ini akan dijawab dengan tegas bahwa Sang Atmanlah diminta membimbingnya. Atman adalah cahaya Brahman. Ia maha energi yang ada pada diri setiap manusia. Karena itu, oleh orang Jawa diberi sebutan Pangeran Ingsun atau Tuhan yang ada dalam diriku. Karena itulah, ketika kita mengawali proses kromoning sembah dengan pertama-tama menyebut Om Atma Tat Padma, orang Jawa menganggapnya sebagai ganti dari kata-kata Duh Pangeran Ingsun yang sebelumnya amat dikenal. Namun sebelum Atman kita jadikan kawan utama dalam usaha penyatuan ini, terlebih dulu kita harus yakin bahwa ia adalah energi luar biasa. Kehebatan energi Atman itu secara simbolis digambarkan sebagai berikut. Gedene amung sak mrica pinubut, nanging lamun digelar angebeki jagat, yang artinya ia hanya sebesar serbuk merica, namun bila dikembangkan atau triwikromo, seluruh jagat raya akan tergenggam olehnya. Pengertian energi ini dalam istilah Jawa disebut geter, namun untuk memanfaatkannya, orang harus mengenalnya lebih jauh. Lebih lanjut, ajaran ini menyebutkan bahwa pada diri manusia pun terdapat 4 kekuatan yang selalu menjadi kawan dalam perjalanan hidup di saat suka maupun duka, hingga layak disebut saudara. Masing-masing ditandai dengan simbol warna putih, merah, kuning, dan hitam atau catursana. Posisi mereka di dalam jiwa manusia adalah lekat dengan Atman, membuat cahayanya membentuk warna pelangi. Gradasi warnanya menunjukkan kadar karma wasana seseorang. Konon, peranan mereka amat menentukan. Karena itu, mereka harus selalu diperhatikan dan dipelihara. Sebab, bila ditinggalkan dan tak terurus, akan menjadi pengganggu yang amat berbahaya dibandingkan dengan pengertian sa, ba, ta,
AI dalam ajaran Hindu. Dalam setiap proses meditasi, mereka perlu diberitahu, setidak-tidaknya disebut namanya agar ikut membantu. Pada dasarnya, proses penyatuan atau meditasi itu dimaksudkan sebagai usaha memperpendek jarak antara manusia dengan Tuhan, antara Siro dengan Ingsun, atau antara Brahman dengan Atman, yang dalam istilah Jawa disebut ngudi cinaket ing widi, yang artinya berusaha agar semakin dekat dengan Tuhan, atau caket yang berarti dekat. Di sini jelas bahwa pemanfaatan energi Atman mutlak perlu, tetapi ternyata sebagian orang ada yang tidak mengetahui bahwa pada diri kita ada Atman, Sang Maha Energi itu. Mungkin karena dasar filsafatnya memang berbeda. Kepada mereka yang tidak mempercayai adanya Atman itu, sebuah kidung sengaja diciptakan, apek banyu pikulane wari, apek geni dedamaran, kodok ngemuli lenge, tanpa suku lumaku, tanpa uno lan tanpa uni, dan seterusnya. Artinya, terlihat ada orang mencari air, padahal ia telah memakai air sebagai pikulan, dan ada yang mencari api, padahal telah membawa lentera. Katak menyelimuti liangnya, tanpa kaki ia berjalan, tanpa rasa dan tanpa suara, dan seterusnya. Rupanya mereka tidak mengerti bahwa Gusti dan Kawula tunggal, hingga tidak menyadari bahwa yang dicari sebenarnya telah ada dalam dirinya sendiri. Meski dengan nama yang berbeda, mereka tidak tahu bahwa wari adalah air dan damar adalah api. Sama halnya dengan Atman adalah Brahman, ia imanen sekaligus transenden. Ia bisa berjalan tanpa kaki dan tanpa suara maupun rasa. Pendapat bahwa Brahman sama dengan Atman oleh orang Jawa ditunjukkan dengan perkataan kono kene podo bae, yang artinya sana dan sini sama saja. Ketidaktahuanlah yang menyebabkan orang kebingungan, sebuah tanda sederhana namun menyengat. Semua hal yang diterangkan di atas adalah ajaran Hindu, namun bagi mereka yang tidak mau berusaha mencari akarnya dan tidak mau belajar Hinduisme, menganggapnya sebagai agama Jawa, dan karena agama Jawa tidak ada, maka mereka menempatkannya sebatas paham, yaitu paham kejawen dan eksis sebagai aliran kepercayaan. Begitulah sahabat nasihat kehidupan, kisah dari Tuhan dalam pandangan orang Jawa. Terima kasih sudah menyimak dari kisah yang kami sajikan. Semoga kisah ini bermanfaat bagi kita semua, dan nantikan kisah-kisah yang menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.